Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Malam hari ini apa? Kita dapat tamu baru, Mas Panaka Jaya Hidayatullah. Hidayatullah. Mas Panaka Jaya ini apa? Saya itu lebih senang kalau Mas Panaka Jaya itu apa? Memperkenalkan diri lah, ya, memperkenalkan diri. Jadi CV-nya dibaca sendiri gitu. Walaupun saya nggak pede, Bro. Enggak apa-apa. Jadi apa? Ini kan kadang-kadang masih ada apa gangguan-gangguan sana sini sehingga share screen-nya juga belum berfungsi gitu. Ini apa? Silakanlah, ya, silakan Mas Panaka Jaya. Ini. Baik, selamat malam teman-teman semua. Pak Adrian bergabung juga ya. Ya. Selamat malam Pak Panaka Jaya. Terima kasih Pak Adrian. Iya. Perkenalan, saya jadi nggak pede nih, Prof. Ya, perkenalkan, saya Panaka Jaya Hidayatullah. Oleh teman-teman biasa dipanggil Jaya gitu. Iya. Saya lahir di Situbondo, Jawa Timur, dan besar juga di Situbondo. Lalu lama tinggal di Jogja, kurang lebih sekitar 7-8 tahun semenjak kuliah dari S1. Basic keilmuan saya S1 di seni musik barat sebetulnya, Prof. Seni musik barat. Dan saya studi musikologi dulu di ISI Jogja selama kurang lebih 4 tahun, lalu melanjutkan master di UGM dengan minat etnomusikologi, jadi lompat kajian. Kalau yang di awal-awal saya studi tentang musik barat, di S2 saya mencoba untuk menggali musik tradisi gitu ya, musik dalam sebuah kebudayaan. Dan itu yang membawa saya sampai sekarang ini menekuni sebuah bidang kajian seni pertunjukan masyarakat Madura ya, khususnya di Tapal Kuda. Iya. Begitu kurang lebih, Prof. Ya, ini menarik ini. Ini coba dibaca terus itu ya, Gandul Kapal. Ya. Wah, ini sudah ada. Iya, dibaca saja. Ya. Iya, ini beberapa tulisan hasil penelitian saya dan teman-teman. Ini buku, saya menerbitkan buku pertama saya berjudul Dangdut Madura Situbondoan. Ini hasil riset tesis S2. Oh iya. Ya, ini hasil riset tesis S2, Prof, yang kemudian saya bukukan dan itu terbit tahun 2017. Kemudian yang kedua ini ada Tatengkun, Realitas Pengalaman dan Aspirasi Seni di Situbondo tahun 2020. Ini proyek bersama ya, proyek tim yang ada di Situbondo untuk menggali khasanah seni pertunjukan yang ada di daerah kami gitu ya, di Situbondo. Kemudian Tabuan ini kumpulan tulisan saya yang sudah diterbit di beberapa jurnal ilmiah, kemudian proceeding dan buletin yang kemudian saya kumpulkan dan untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Nah, ini beberapa artikel ya, kayaknya nggak usah saya baca, Prof. Ini ada banyak beberapa, tapi kurang lebih sebagian besar ini saya masih sama konsisten di penelitian dalam kajian seni pertunjukan masyarakat Madura, khususnya di wilayah Tapal Kuda. Iya. Kemudian saya juga bersama teman-teman mengelola sebuah proyek dokumentasi gitu yang kami sebut sebagai Maduri Sounds. Jadi kami mengumpulkan, mendokumentasikan, kemudian mengarsipkan beberapa seni-seni pertunjukan, khususnya seni pertunjukan Madura. Kemudian kami coba publish di kanal YouTube, Prof. Jadi kami juga punya kanal YouTube, bisa dilihat Maduri Sounds. Kalau di YouTube bisa di search Maduri Sounds. Itu
hasil dari digitalisasi field recording juga kami di lapangan untuk merekam beberapa seni pertunjukan yang ada di lingkungan kami dan kami coba untuk publikasi di situ. Kemudian dengan beberapa kolega di Fakultas Ilmu Budaya bersama Prof. Sofyan dan kawan-kawan lain, saya juga tergabung dalam kelompok riset Pranala ya, Kajian Budaya Madura. Selama kurang lebih 3 tahun kami menghasilkan beberapa artikel yang masih mengulas persoalan budaya Madura. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari Madura, Prof. Gitu. Iya. Ya bagus, sebetulnya kan ini yang kita tunggu-tunggu ya, Pak. Kawula muda. Kawula muda bangkit ya, Kawula muda bangkit. Dari Bangkalan kan ada, dari Pamekasan ada, Sumeneb ada. Jadi nanti ini kita kolaborasikan. Insya Allah kita kolaborasikan. Siap. Iya, dilanjutkan aja Mas. Ya. Sekarang saya masih langsung ya Prof ya. Oke, ya baik. Boleh. Iya. Jadi saat ini saya masih mengajar di FIB UNED, masih kontrak Prof. Jadi status saya masih dosen kontrak dan sedang studi doktoral di kampus yang sama seperti kemarin ya di UGM. Dengan minat yang sama juga. Jadi saya masih tetap menekuni musik masyarakat Madura di Tapal Kuda. Gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan riset yang berkontribusi di masyarakat. Oke, Prof. Seperti itu barangkali perkenalannya. Iya, ini kan kita tunggu-tunggu ya, ini yang kelompok muda ini, kelompok muda. Jadi kita yang tua ini walaupun sudah melakukan sesuatu ini kan mau kita serahkan. Jadi nanti kalau mau ngambil data saya yang 23 tahun penelitian ini silahkan saja nanti. Saya tinggal kirim melalui email atau apa ya. Nanti di website apakah nanti sempat kita upload semua ya penelitian 23 tahun itu cukup banyak ya. Kadang-kadang ya sempat tapi ya lumayan lah kalau kita itu apa yang kita kumpulkan itu bisa terlaksana gitu. Nah ini memang kita tunggu-tunggu Mas Panakajaya ini Pak Adrian ini nanti akan juga saling menopang ini. Ini kita ini pejuang-pejuang yang masih kalau saya itu kan sisa-sisa Laskar Pajang. Kalau saya ini masih sisa-sisa Laskar Pajang, Pak Adrian masih saya anggap masih cukup muda ya. Nah, Mas Panakajaya dan lain-lain ini nanti yang di UNED itu betul-betul ini yang kita harapkan untuk kedepannya Indonesia ini bahwa budaya ini itu memberi warna Indonesia itu lebih menarik lagi. Bagaimana sih ini kita tampilkan semua orang asing, bukan hanya orang lokal. Jadi kalau orang lokal, orang yang menyaksikan orang Madura, menyaksikan orang Jawa, menyaksikan orang Sunda, itu kan masih lingkup-lingkup nasional gini ya, orang Batak. Ini suatu ketika nanti juga harus senang nanti itu kalau memang kita itu bisa improvisasi kan. Dalam istilah saya itu kita itu ya ini pakemnya ini, pakemnya itu ini ya untuk anak. Kalau saya anak milenial gitu, yang milenial itu kalau orang tuanya pakemnya ini, coba ya bisa Pak ini pakemnya mau saya tambahi dengan bukan ABCD tapi ABCD E F G H sampai Z gitu loh. Kalau perlu. Jadi improvisasinya itu lebih apa ya? Ya saya sudah melihat ini improvisasinya sudah bagus, sudah diadukan dalam YouTube, sudah di channel-channel, sudah dalam kajian penelitian, sudah fokusnya sudah bagus. Nah, ini tinggal kolaborasinya internasional. Ini dalam waktu dekat. Insya Allah, dalam waktu beberapa jam saya akan minta ke University of South Carolina. Ini saya juga kontak di University of Iowa dan sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Apa yang bisa kita kolaborasikan?
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, adik-adik semua ya. Ini menteri kita, Mas apa itu? Nadiem. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, Prof. Mas Nadiem ini kan ya lulusan Amerika Serikat, jadi saya tuh hafal. Jadi yang produk-produk Amerika itu hafal saya. Mereka itu karakteristiknya memang kompetitif. Satu kompetitif. Jadi tidak pernah berbangga sebelum adu internasional. Gitu loh. Jadi kompetisi itu kalau wah ini saya hebat mana kan gitu. Jadi Mas Nadiem ini saya salah satu yang saya ikuti minggu yang lalu. Itu salah satu yang saya suka itu adalah dari 8 semester. 3 semesternya itu keluar kampus. Nah, 3 semester inilah kesempatan mahasiswa itu kolaborasi, jangan di Jember, kemungkinan ke Amerika, gitu loh. Jadi yang jangan dikit-dikit, jauh sekali. Karena dengan kalau kita itu ya masa mahasiswanya dilepas ya dosennya ya kolaborasi juga, guru-gurunya kolaborasi. Staf-stafnya kolaborasi, sekolah-sekolah melakukan kolaborasi. Jadi sekolah nggak apa-apa, pertukaran pelajar. Indonesia, Amerika, Indonesia, Australia. Ya kalau yang dekat-dekat ini Australia, New Zealand itu tetangga paling dekat. Ya, Thailand, ya, Malaysia, saudara sepupu kita, Malaysia itu Brunei itu dekat. Yang dekat. Tapi ya kita itu kan dalam dunia kompetisi yang seperti sekarang ini, target-target internasional itu harus kita capai. Ya silakan ya Mas Jaya, silakan ini apa aja yang bisa sampaikan lah ya. Siap. Iya. Saya tadi sudah mengirim ini ya Prof, bahan oke. Siap. Terima kasih, Mas. Iya. Jadi ini slide sederhana yang yang barangkali kurang komprehensif, tapi saya coba untuk memantik saja, Prof. Jadi dalam pertemuan ini sebetulnya saya ingin memantik saja gitu tentang khasanah seni pertunjukan masyarakat Madura di tapal kuda ya, khususnya dalam konteks yang kontemporer ya, konteks hari ini. Tadi ada beberapa bahasan yang menarik sebetulnya yang disampaikan Prof. Surahman Dimyati ya, terkait dengan improvisasi dan kemudian bagaimana anak muda menyiasati pakem dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di slide saya. Ini. Kalau saya itu kan nggak suka yang harga mati itu loh. Betul. Jadi kalau pakemnya ini tidak boleh berubah. Nah, iya untuk yang tua-tua boleh. Betul. Untuk yang muda ya ditambah dikit dong, improvisasi. Kalau mau campur sari kayak. Betul sekali. Nanti coba saya sampaikan, Prof. Jadi pada malam hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian tentang pengamatan saya selama ya kurang lebih 3 tahun terakhir terkait dengan seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi sebelumnya saya boleh bercerita dulu. Tahun 2009 hingga tahun 2014 itu saya berkecimpung sangat fokus gitu ya dengan studi musik barat, di mana saya pergi meninggalkan Situbondo dan saya punya latar belakang Madura, Prof. Ayah saya dari Sumeneb Madura, kemudian ibu saya itu dari Nganjuk. Jadi perpaduan antara Jawa dan Madura gitu. Iya. Ketika saya ke Jogja studi musik barat, karena saya studi musik barat, jadi saya banyak belajar tentang kebudayaan barat ya, tentang sejarah barat, kemudian sejarah musiknya, kulturnya, dan bagaimana mereka menginterpretasikan budayanya gitu. Jadi saya banyak belajar dan bersentuhan dengan budaya barat. Gitu. Nggak ada pikiran saya untuk membahas Madura gitu pada awalnya. Tapi ketika saya lulus dari studi S1 itu saya pulang gitu. Ketika pulang itu saya mengajar di SMA pada waktu itu. Nah, ketika mengajar di SMA, bayangan orang-orang di tempat kami itu kalau sudah
kuliah seni itu dia bisa apa saja gitu. Kemudian saya dihadapkan pada kelompok kesenian yang ada di sekolah itu gamelan itu ya, gamelan Madura. Kemudian saya disuruh ngajar itu. Coba Mas Jaya harus ngajar kan lulusan seni musik gitu. Langsung saya itu seperti terpukul gitu. Waduh, ini gimana ini? Saya belajarnya piano klasik, ini pulang disuruh nutuk gamelan, ini gimana ceritanya gitu. Secara sistem berbeda, kultur berbeda, kemudian teknik permainan berbeda. Di situ saya seperti terpukul gitu, Prof. Iya ya, saya ini lahir di Situbondo gitu. Saya punya darah Madura. Saya kok nggak tahu ini dengan apa namanya leluhur saya seperti apa. Nah dari situ kemudian saya punya semangat gitu ya, semangat untuk mencari tahu gitu sebetulnya Madura ini seperti apa sih gitu. Kemudian seni Madura ini seperti apa? Karena saya rasa saya membutuhkan itu gitu untuk memperkuat diri saya gitu ya. Walaupun secara ilmu saya sudah banyak belajar musik barat gitu. Nah disitulah titik pertemuan saya dengan kajian Madura ini, dan saya mengawalinya dari membaca literatur, membaca literatur yang berhubungan dengan seni Madura. Nah, barangkali bisa di next dulu ininya slide. Nah, jadi yang saya baca itu pada awalnya adalah buku-buku yang ditulis oleh peneliti Barat gitu ya. Salah satunya itu ada Hubdiyong dan beberapa peneliti sebelumnya gitu ya. Ketika saya baca itu saya terkejut itu ya. Apa namanya? Terkaget-kaget gitu. Ini barangkali provokatif ya. Apa namanya? Slide ini sangat provokatif sekali gitu. Saya membaca itu kaget, Prof, karena itu bisa dibaca ya. Jadi Esser ini menuturkan bahwa sebuah versi lelucon kuno tentang betapa orang Madura ketiduran ketika Allah membagi-bagikan bahasa kepada suku bangsa di muka bumi. Itu saya terkaget-kaget. Bahasa mereka campuran dari bahasa tetangga gitu ya, bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali. Itu saya masa begitu sih gitu. Masa orang Madura ini semiskin itu gitu. Dalam bayangan saya seperti itu. Kemudian semakin saya membaca semakin menemukan apa namanya tamparan gitu ya. Kemudian ada yang mencirikan bahasa Madura sebagai bahasa kodok gitu ya. Van Genep itu bilang bahasa Madura ini seperti bunyi kodok gitu. Kemudian Brand Bush ini salah satu peneliti musik yang fokusnya di Madura pada tahun 1930-an. Dia juga berargumen gitu. Alunan musik merdu, cengkok luwes itu berkaitan dengan Sunda gitu ya. Kemudian keteduhan, gelap, lembab itu berhubungan dengan Jawa gitu. Kemudian bahasa Madura itu terdengar sangat kurang berlagu gitu, dibandingkan dengan bahasa yang sebelumnya. Jadi terkesan kasar dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di Madura itu sangat miskin gitu. Dalam bidang sastra, musik, seni rupa, tari, orang Madura itu nyaris digambarkan barbar gitu ya, atau bisa digambarkan ya sangat tidak ideal bagi pandangan Barat gitu. Kemudian Van Gelder juga berpikir bahwa orang Madura tidak punya cita rasa di dalam musik itu, dan seni visual kriya juga. Jadi semua bidang ini mereka kalah dari Jawa. Ini yang membuat saya kemudian masa sih gitu, masa sih seperti itu gitu. Ini kan malah bagus ini, malah bagus ini. Ini kan memicu ya, kan. Betul, Prof, betul. Didengarkan Pak Adrian, wah masa Bapak saya ya, itu sudah mengarang musik itu sudah bertahun-tahun. Nah inilah apa tulisan orang lain ini memicu kita. Kita nggak usah marah, kita nggak usah. Tapi dengan seperti itu kita justru bangkit. Malah yang dipuji-puji terlena. Gitu. Sifat manusia itu ketika dipuji, disanjung, terlena. Ketika terlena, salib. Kalau bahasa salah. Salib. Nah, iya, teruskan ya. Jadi apa yang saya baca pertama kali tentang Madura itu membuat saya cukup kaget gitu ya. Saya ingin belajar Madura kok dapatnya begini gitu. Kok saya nggak dapat apa yang saya harapkan gitu, seperti musik Jawa gitu. Kalau saya membaca Jawa, Sunda, Bali itu banyak sekali, Prof. Itu penelitian tentang Jawa, Madura, Jawa, Sunda, dan Bali itu banyak sekali. Peneliti luar itu banyak sekali membahas tentang Jawa gitu ya. Mungkin di Amerika ada banyak sekali, Prof,
akademisi Indonesia yang menetap di sana kayak Prof siapa yang di etnomusikologi itu Prof siapa dari Jawa Prof itu. Iya. Banyak sekali saya menemukan orang Jawa yang ada di Amerika itu Ya ya. memang banyak yang memerlukan, gamelan aja betul. banyak yang perlu. Nanti kan tabuhan Madura perlu itu. Betul. Dikuliahkan di sini. Betul. Jadi saya merasakan ini kok kayaknya Madura ini terasing gitu ya dari kajian seni gitu ya. Jarang dibicarakan, kemudian fakta-faktanya yang dibahas walaupun ini adalah tulisan kolonial ya Prof ya. Tulisan antropolog di zaman kolonial kan seperti itu ya. Pandangannya masih menggunakan pandangan yang sangat kolonialistik gitu. Tapi ini membuat saya menjadi bersemangat gitu. Masa iya gitu. Masa seperti itu sih Madura gitu. Jadi ini yang memicu saya pertama untuk menggali khasanah seni pertunjukan Madura. Baik, next Prof. Bisa di next. Nah, kemudian ada lagi lanjutannya Prof. Ini sengaja saya perkuat untuk memprovokatif. Si Lindung ini juga bercerita bahwa kesusastraan Madura ini sangat sedikit gitu. Dan hanya memiliki segelintir karya indah. Ini betul sekali. Jadi saya sempat mengecek kebenaran fakta ini dari kitab Macopat itu, Bro. Jadi saya ketika membandingkan gitu ya teks-teks kesusastraan Madura dan Jawa itu jauh sekali gitu. Madura ini barangkali kalau kata Helen Bovia dia bilang di Madura ini sedikit sekali penyair gitu di masa itu gitu ya, di masa itu sedikit sekali penyair sehingga karya-karya kesusastraannya itu jarang ditemukan gitu. Jadi ini terjadi dan saya sudah mengecek beberapa kali itu. Oh iya ya, ternyata kita masih jauh gitu dibanding tetangga. Kemudian tanda ini kalau dalam bahasa Indonesia ini tanda gitu loh. Kalau seperti ronggeng gitu loh. Jadi penari gitu ya, penari seperti ronggeng. Tanda yang seyogyanya tidak dicampurkan dengan tarian biasa, itu tidak cocok dengan sifat orang Madura. Pola batik mereka dikatakan kasar itu ya. Jadi orang Madura itu punya batik, tapi oleh orang Barat itu dianggap kasar gitu ya. Garapannya kasar, kemudian gamelan dan wayang di sana terbelakang gitu. Tidak seperti di Jawa. Kemudian bahasa Madura hanya dipakai dalam pertunjukan seni panggung kelas rendah gitu. Jadi tidak produktif pada masa itu. Jadi ini potret-potret tentang bagaimana ekspresi kesenian Madura pada masa kolonial. Jadi saya mencoba untuk memotret ini dulu di awal untuk memantik gitu. Nah, ada satu pendapat yang menurut saya cukup positif dan cukup optimis itu satu-satunya itu dari Brand Buys gitu. Brand Buys. Jadi Brand Buys itu bilang bahwa satu-satunya peneliti tentang Madura itu yang optimis gitu ya dengan Madura itu Brand Buys. Jadi dia berkata bahwa orang Madura bukannya tidak berbakat gitu atau tidak punya imajinasi, hanya saja mereka tidak menggunakan bakat mereka dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi iya juga ya, barangkali apa yang dikatakan Brand Buys ini bisa saya gali ini apa benar sih seperti itu gitu. Nah, ini yang membuat saya kemudian menggali kira-kira tulisan apa saja sih yang pernah membahas tentang seni pertunjukan masyarakat Madura. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, barulah saya menemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi saya menggali. Sebetulnya di masa kolonial itu ada banyak sekali peneliti musik yang berfokus pada musik-musik tradisi. Seperti itu Yap Koens, barangkali Prof. Dimyati tahu. Yap Koens ini adalah dulu itu seorang pegawai gitu ya, pegawai pemerintah Belanda yang dia itu banyak sekali menulis tentang kesenian-kesenian di Jawa. Jadi The Music of Java itu Yap Koens yang menulis. Jadi kalau kita bertanya tentang Bapak etnomusikologi dan data-data tentang seni pertunjukan yang ada di Indonesia, itu hampir 3/4 datanya itu milik Yap Koens. Jadi Yap Koens ini ketika datang ke Sunda, produktif sekali, Prof. Bahkan di Belanda itu rekaman-rekaman Yap Koens itu masih banyak sekali ada di Amsterdam ya.
Kayaknya mau dipublis itu data-data punya Yapkuns. Nah, di eranya Yapkuns ini punya teman, punya kawan. Nah, yang namanya itu Brand Buis dan pasangannya gitu ya. Ini Brand Buis ini bersama pasangannya Panzip, pasangan gitu ya. Si Brand Buis ini sebetulnya dia lebih senior daripada si Yapkuns. Nah, kalau si Yapkuns ini dia banyak menulis tentang musik Jawa gitu ya, atau seni pertunjukan Jawa. Si Brand Buis ini memilih untuk pergi ke Madura gitu. Madura pada saat itu mungkin bukan seperti Madura yang sekarang ya, masih sangat tertutup, kemudian aksesnya sulit sekali, bahkan banyak antropolog yang menghindari gitu. Si Brand Buis ini bilang bahwa saya pergi ke Madura ini karena di Madura ini banyak dihindari oleh peneliti gitu, oleh antropolog itu banyak dihindari masuk ke Madura itu. Tapi si Brand Buis ini ngotot gitu. Saya ingin melihat realitas musik di Madura yang berbeda dengan Jawa. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian dia menulis, si Brand Buis ini menulis dalam bahasa Belanda ya, karyanya itu saya nggak tahu ini bagaimana cara membacanya, Prof, karena saya nggak bisa bahasa Belanda ya. The Toonkunst di the Madurism gitu. Jadi kurang lebih intinya realitas musik yang ada di Madura gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu dipublis di majalah Jawa 8. Nah, di majalah itu dia banyak membahas musik-musik Madura, tapi masih dengan konsep antropologi Barat gitu ya. Jadi memandang musik lokal itu dengan kacamata mereka gitu, dengan aspek estetika musik Barat gitu. Mungkin bisa di next. Ini ada beberapa contoh-contoh dokumentasi dari Brand Buis. Jadi Brand Buis ya. Brand Buis sudah meneliti beberapa seni pertunjukan dari ujung barat, gitu ya, dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Jadi dari realitas ini kita bisa melihat sebetulnya bagaimana kemudian ini seni pertunjukan pada era itu di tahun 1930-an itu hidup. Gitu. Nah, ini di Bangkalan, kalau dilihat kan ini sebetulnya hampir sama seperti Jawa ya, Prof. Jadi settingan gamelannya itu bisa dikatakan hampir sama ini ya. Hampir sama. Ya, jangan-jangan memang didatakan dari Bangkalan. Betul. Didatakan Jawa. dari Jawa. Iya, betul. Saya membaca tulisannya The Graph. The Graph itu dia ada beberapa frasa itu pernah berkata bahwa hubungan antara Mataram Solo ya, hubungan dengan Solo dengan kerajaan Madura itu waktu itu sangat erat gitu. Sehingga banyak sekali mereka membawa kebudayaan Jawa itu ke Madura gitu. Nah, pada saat itulah persilangan kebudayaan ini bertemu gitu. Maka pada awalnya itu sebetulnya seni-seni keraton yang dibawa gitu ya. Ya, bisa dilihat ini adalah model seni keraton ya, Prof. Jadi model settingan gamelan yang lengkap gitu ya. Lengkap dengan kenongnya, lengkap dengan bonangnya. Kemudian kalau kita lihat yang ada di kiri itu, Prof, yang ada gender yang di kiri yang ada kepala, saya nggak tahu ini kepala kura-kura atau apa itu ya. Ini sama persis seperti gamelan yang ada di British yang dibawa Raffles. Jadi kalau Prof. Surahman ke British Museum itu ada gamelan Raffles itu yang dibawa oleh Raffles itu Jawa itu hampir sama seperti ini. Jadi bisa dikatakan sebetulnya secara secara ekspresi orang-orang Madura ini banyak diwarisi oleh orang-orang Jawa gitu. Jadi kalau dilihat dari ekspresi seninya dan lain sebagainya itu memang mirip gitu. Nah, oke, bisa next. Ini di Kabupaten Bangkalan ya. Next.